Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb alam semesta. Kepada Allah kita memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan agama. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas semua keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan semua yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari pembalasan. Termasuk di antara keindahan ajaran agama Islam adalah agama Islam mendorong umatnya untuk memiliki akhlak yang mulia dan luhur. Agama Islam melarang umatnya dari akhlak kerendahan dan akhlak yang buruk. Hal ini ditunjukkan oleh banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima sholihal akhlak." Sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min ahabbakum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahsinakum akhlaq." Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Bahkan dengan akhlak mulia, seseorang bisa menyamai kedudukan derajat orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaimil qaim." Sesungguhnya seorang mukmin bisa meraih derajat orang yang rajin berpuasa dan sholat dengan sebab akhlaknya yang luhur. Oleh karena itu, akhlak yang luhur dan mulia termasuk perkara yang ditekankan dalam agama Islam. Agama Islam menekankan dan mendorong kita untuk berhias dengan akhlak yang sempurna terhadap Allah Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga terhadap hamba-hambanya. Dengan akhlak yang mulia, akan tampaklah kesempurnaan dan ketinggian agama Islam ini, yaitu agama yang indah dan sempurna, baik dari sisi akidah, ibadah, adab, dan akhlak. Dengan semakin kokoh akidah dan keimanan seseorang, seharusnya semakin baik pula akhlaknya. Dengan bertambahnya ilmu akidah dan imannya, bertambah luhur pula akhlaknya. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang sangat penting diperhatikan bahwa tujuan utama kita berhias dengan akhlak mulia dan menunaikan kewajiban kita terhadap sesama manusia adalah dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala dan dalam rangka mengharap pahala darinya, bukan semata-mata keinginan untuk mendapatkan perlakuan atau balasan yang sama dari orang lain. Oleh karena itu, janganlah kita berhias dengan akhlak yang mulia dengan selalu mengharapkan perlakuan yang sama dan sebanding dari orang lain. Salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, innali qarabatun asli uzilluhum wa yaqta'uni wa ahsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlamu anhum wa yajhaluna alayya." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kerabat. Aku berusaha menyambung silaturahmi dengan mereka, namun mereka memutuskannya.
Aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka tidak berbuat baik kepadaku. Aku bersabar dengan gangguan mereka, namun mereka menyakitiku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, La in kunta kama qulta faka'annama tusifuhumul malla wa la yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Jika benar apa yang engkau katakan, maka seakan-akan engkau masukkan bara api ke mulut mereka, dan pertolongan Allah akan terus-menerus bersamamu untuk mengalahkan mereka selama engkau bersikap seperti itu. Dalam hadis di atas, lihatlah bagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat beliau tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan untuk memutus hubungan dengan kerabatnya, meskipun kerabatnya memutus hubungan dengannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ingatkan dengan pahala dan anugerah yang besar dari Allah Ta'ala. Salah satu contoh akhlakul karimah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam kisah berikut. Dikisahkan di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah ada seorang pengemis Yahudi buta. Apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad, dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian kalian akan dipengaruhinya." Hari demi hari pengemis buta itu mencela Rasulullah. Kejadian itu terus berlangsung di pojok pasar Madinah. Setiap pagi Rasulullah SAW mendatanginya dengan membawa makanan, dan tanpa berkata sepatah kata pun Rasulullah menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu. Saat Rasulullah menyuapinya, si pengemis Yahudi itu tetap berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Rasulullah SAW menyuapi pengemis buta itu hingga menjelang beliau wafat. Setelah kewafatan Rasulullah, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan kepada pengemis buta itu. Suatu hari, sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah putrinya Aisyah radhiyallahu anha yang juga istri Rasulullah. Beliau bertanya kepada putrinya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku Nabi Muhammad yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab ayahnya, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan, kecuali satu sunnah saja." "Apakah itu?" tanya Abu Bakar. Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis buta yang berada di sana, kata Aisyah. Keesokan harinya Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikannya kepada pengemis itu. Abu Bakar mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasa." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," jawab si pengemis buta itu. "Apabila ia datang kepadaku, tangan ini tidak susah memegang, dan mulut ini tidak susah untuk mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan itu. Setelah itu ia berikan padaku," kata pengemis itu melanjutkan perkataannya. Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, "Aku memang bukan orang yang biasa datang padamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Setelah pengemis itu mendengar cerita Abu Bakar, ia pun menangis sedih dan kemudian berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia." Pengemis Yahudi buta itu akhirnya bersyahadat di hadapan Abu Bakar.
Demikian kisah Rasulullah dengan pengemis Yahudi buta yang begitu menyentuh hati. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita betapa kelembutan akhlak dan budi pekerti yang baik dapat mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Demikian tausiah pagi ini, semoga dapat diambil hikmahnya. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.